Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jamaah Masjid Al-Muttaqin Payakumbuh Harau, serta bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Tauhid Rabbani dan para muhibbin yang dirahmati Allah. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan motivasi, dorongan kepada umatnya, bagaimana setiap umatnya itu mampu bertafakur, menilik, menyenter dan menyilau ke dalam dirinya supaya dia mampu merasakan akan kehadiran dan kedekatan Allah itu benar-benar nyata, wujud pada alam dan sempurna pada dirinya. Inilah yang diungkapkan oleh baginda Rasul kepada kita ini. Tafakkaru sa'a khairum min ibadati sab'ina sana. Bertafakurnya kamu sesaat, 1 jam, 1 menit, bahkan sedetik, untuk merasakan akan kehadiran wujud nyatanya Allah pada alam dan pada diri, maka itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun yang kita kerjakan. Itu maknanya Bapak Ibu. Jikalau kita beribadah 70 tahun lamanya, namun kita tidak mampu merasakan akan kehadiran dan kedekatan Allah itu pada diri kita ini, kita tidak mampu merasakan akan wujud nyatanya Allah itu pada diri, maka ibadah yang 7 tahun yang kita lakukan itu, jika dibandingkan dengan bertafakurnya kita sesaat, menilik ke dalam diri, menyenter ke dalam diri untuk merasakan akan kehadiran Allah yang wujud dan nyata pada diri, maka itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Disinilah kita mesti mampu memahami dan menyikapi, mengambil hikmah dan iktibar dari setiap apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini. Karena Nabi katakan apa? La tasihul ibadah illa bi ma'rifatil maqbud. Tidak sah ibadah, belum dikatakan kita ini orang yang beribadah dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Jikalau kita belum mengenal yang kita ibadati, maka orang yang belum mengenal akan Allah, orang yang tidak mampu merasakan akan kehadiran Allah itu pada alam dan pada dirinya, maka bagaimana dia akan menghadirkan rohani dan jiwanya itu untuk senantiasa bermanja-manja kepada Rabb-Nya.
Maka dengan jalan bertafakkurlah, dengan cara menyilau dan menilik ke dalam diri untuk memahami siapa diri kita ini yang sebenarnya, sehingga kita bisa tahu dan mengerti siapa rahasia hakikat si akmal diri itu yang sesungguhnya. Kalau kita sudah mengenali akan hakikat rahasia si akmal diri yang sebenar-benarnya, tiada lain adalah Allah Ta'ala yang sudah nyata, yang sudah sempurna pada diri kita ini. Maka inilah yang dikatakan orang yang telah sampai pandangannya, orang yang telah putus pandangannya, sehingga tidak lagi terhalang, tidak lagi terpandang dan tertilik sesuatu apapun pada alam dan pada dirinya, melainkan yang terpandang dan tertilik pada alam dan pada dirinya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengajak kita itu untuk berpikir. Apa kata Allah? Kulin zuru maza fis samawati wal ard. Perhatikanlah olehmu, lihat olehmu apa yang tersembunyi di balik langit dan bumi. Allah tidak pernah bertanya, pandang olehmu, lihat olehmu langit dan bumi. Tak pernah Allah menyuruh seperti itu. Lihatlah keindahan langit, lihatlah keindahan bumi. Tapi yang Allah suruh kepada kita ini, lihat, perhatikan, ino-inoi, rasoi siapa yang tersembunyi di balik langit dan siapa yang tersembunyi di balik bumi itu. Kalau kita mampu menyilau, menyentuh dan menilik di balik langit dan bumi itu, tentu yang terpandang dan tertilik adalah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah yang wujud dan yang nyata. Hanya dialah yang wujud mutlak semata-mata, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya. Inilah ayat yang dibacakan oleh Pak Imam kita tadi, surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Allah itu satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka hanya dialah yang wujud secara mutlak. Dialah wujud yang awal, dialah wujud yang akhir, dialah wujud yang zahir, dan dia pula lah wujud yang batin. Maka tidak ada yang awal selain daripada dirinya. Dia lebih dahulu awal sebelum adanya kehidupan, sebelum adanya sesuatu, maka dia lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang ada ini. Bahkan sebelum kata-kata ada itu ada, dia lebih dahulu ada sebelum kata-kata itu ada. Maka adanya Allah itu tidak ada ujungnya. Adanya Allah itu tidak ada permulaannya, karena dia wujud ada dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi. Dan dia pula lah diri yang akhir. Akhirnya Allah itu tidak ada pangkal dan tidak ada kesudahannya. Maka untuk memandang yang awal, pandanglah kepada yang akhir, karena yang akhir itulah sebenarnya kenyataan diri yang awal itu. Makanya akhirnya Allah itu tidak ada pangkal dan kesudahannya, karena dialah yang awal dan dia pula yang akhir. Sebab dialah yang wujud semata-mata, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Dan dia pula lah diri yang zahir, diri yang nyata. Zahir dan nyatanya Allah itu sudah wujud pada segala sesuatu ini, dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain. Walaupun Allah itu laisa kamitslihi syai'un mukhalaqatul lil hawadits lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena dia cuma yang wujud, karena dia cuma yang ada satu-satunya dan tidak ada diri yang lain, maka segala bentuk dan rupa pada sekalian alam ini, inilah wujud nyatanya akan kezahiran dirinya yang tunggal dan yang mutlak itu. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, Bapak Ibu, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Jangan diserupa-serupahkan Allah
dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud tunggal, bagaimana mungkin kita akan menyandingkan Allah, kita akan menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada? Karena Dia cuma yang wujud dan yang tunggal itu. Kalau Dia yang wujud, Dia cuma yang tunggal, maka segala yang ada, segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, itulah kezahiran nyatanya memandang akan dirinya. Disitulah letaknya zahirnya Allah itu betul-betul nyata pada segala yang ada ini. Maka pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita memandang apa yang dilihat oleh mata, maka yang terpandang adalah sesuatu, yang terpandang adalah alam, yang terpandang adalah makhluk, yang terpandang adalah ayah bunda kita, yang terpandang adalah suami dan istri, anak cucu dan menantu kita. Tapi apabila kita memandang Allahnya, maka itulah pandangan yang kasat itu, pandangan yang benar-benar memberikan faedah, pandangan yang memberikan manfaat, dan pandangan yang bernilai ibadah. Ini pesannya Rasul kepada kita, Bapak Ibu. Man nazara ila say'in ma lam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, bisa dia memandang kepada ayah bundanya, namun dia tidak mampu memandang Allah yang wujud dan nyata pada sesuatu, tak mampu dia melihat Allah yang sudah wujud dan nyata pada ayah bundanya, maka itulah pandangan yang berdosa, pandangan yang tidak beribadah, pandangan yang tidak memberikan manfaat. Itu yang dikatakan namanya syirik itu, Bapak Ibu. Jadi syirik itu sebenarnya apabila masih terpandang ada diri yang lain selain daripada dirinya, yang wujud, yang sama, basar, kalam, ilmu, kuda, iradah, dan hayat, yang awal, akhir, zahir, dan batin, itulah semata-mata yang dikatakan syirik itu. Makanya Nabi katakan apa? Wujuduka dzanbun, adanya wujud pengakuan dirimu yang merasa dirimu itu ada, yang merasa dirimu itu adalah hayat, yang merasa dirimu itu adalah berbuat, berkehendak, bergerak, dan diam. Itulah yang katakan namanya syirik dan dosa itu. Karena hati ini masih memandang ada diri yang lain selain daripada dirinya, padahal diri yang lain selain daripada dirinya tidak pernah ada. Jadi kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia semata-mata yang wujud dan yang ada, adanya dia benar-benar nyata pada alam ini, nyata pada diri kita. Kalaulah alam ini nyata, alam ini zahir, alam ini wujud, diri kita ini nyata, diri kita zahir, dan diri kita ini wujud, maka Allah itu lebih wujud dan lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya alam dan nyatanya pada diri kita ini. Tapi kenapa kamu tidak mampu memandang dan melihat akan wujud nyatanya aku yang wujud semata-mata pada alam dan pada diri itu, kata Allah. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk bertafakur ke dalam diri, ikrok ke dalam diri, menyenter dan menilik ke dalam diri. Siapa sebenarnya diri kita ini, supaya kita tahu jalan pulang kembali kepadanya. Bukankah Allah katakan apa kepada diri kita ini? Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Tuhan itu yang bernama Allah, dialah tempat pulang dan kembalinya dirimu. Kenapa Allah itu adalah tempat pulang dan kembalinya diri kita? Karena Allah menjelaskan kepada kita ini supaya kita tahu dan sadar siapa diri kita ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya alam dan dirimu itu asalnya daripada aku, pasti pulang dan kembali kepada aku.
Di ma datangnya situ pulang, di ma hilang di situ dicari. Kok iyo datangnya daripada Tuhan, tentu pulang dan kembalinya kepada Tuhan. Walaupun datang kita adalah dari Allah dan kembali kita juga kembali kepada Allah. Namun apabila kita dalam keadaan zulumat, kita dalam keadaan buta, maka kita tidak akan pernah tahu cara memulangkan diri ini kembali kepada Tuhan itu. Walaupun Allah itu adalah hakikat dan segala yang ada ini, walaupun Allah itu adalah rahasia daripada diri kita ini, namun orang yang buta, orang yang zulumat, orang yang hatinya telah dipermainkan oleh dunianya, ruhaninya telah dijajah dan dirantai oleh nafsu dan akal fikirnya, maka ketika itu dia tidak akan pernah tahu memulangkan rahasia dirinya kembali kepada Allah. Maka supaya tahunya kita memulangkan diri kepada Allah, maka inilah yang dihantarkan oleh orang-orang kasab, orang-orang arifin, auliyaillah, orang-orang tua kita yang telah sampai makomnya kepada makom Tuhan. Mereka mengajarkan kepada kita itu untuk menyenta dan menil ke dalam kita ini. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah sebenarnya aku wujud dengan sendirinya, kata Allah. Aku yang menjadi rahasia dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau aku sudah menjadi rahasia dirimu, kata Allah, kenapa tidak kamu pikirkan? Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah? Begitu hampir dan dekatnya aku pada dirimu itu. Makanya Allah mengatakan kepada kita ini, sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan akan cangkangnya, sebelum ruh itu melepaskan akan tubuh yang zahir ini, maka apa kata Allah kepada diri kita ini? Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basira. Kenapa kamu tidak mau bertafakur? Walaupun itu sesat, memikirkan dirimu. Siapa sebenarnya yang melihat itu pada dirimu, kata Allah. Maka selalu Allah mengulang-ulang bertanya kepada hambanya sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya Allah itu kepada diri kita ini, Bapak Ibu. Kalaulah Bapak Ibu kita semua sayang dan cinta kita dengan diri kita, maka Allah itu lebih cinta dan lebih sayang lagi dengan diri kita ini dibandingkan cinta dan sayangnya kita terhadap diri kita. Apabila ayah bunda kita, mondek nyawa Bapak Ibu, sayang kepada anaknya, sayang kepada diri kita ini, maka cinta dan sayangnya Allah kepada kita melebihi cinta dan sayangnya ayah bunda mondeknya kita terhadap diri kita itu. Makanya sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada diri kita, Allah melontarkan sebuah pertanyaan kepada kita, walaupun Allah yang memberi jawabannya. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi suratin masyaraqaba. Wahai jantung hatiku, wahai bela jiwaku, wahai bagian daripada diriku, kata Allah, kenapa kamu belum kenal juga dengan diriku? Apa yang menyebabkan dirimu masih terhijab dan terhalang untuk mengenal siapa aku ini? Padahal kata Allah, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, padahal aku yang menjadikan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu aku berikan kamu pendengaran, aku berikan kamu penglihatan, aku beri kamu rasa. Tapi kenapa kamu belum kenal juga siapa aku ini? Begitu Allah menghantarkan pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita supaya kita paham siapa Allah dan siapa diri kita ini, supaya kita benar-benar selamat pulang dan kembali kita kepada Allah. Sebab orang yang tidak mau bertafakur, menilik ke dalam dirinya sehingga dia tidak menemui akan hakikat rahasia sejati dirinya, maka apa jawaban Allah?
innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang datang dan kembali kepada aku, kata Allah, dia dalam keadaan zulumat, dia dalam keadaan buta, fa innalahu jahannam, maka aku benamkan dirinya di dalam neraka jahanam. Aku lemparkan dirinya ke dalam neraka jahanam, kata Allah. Kalau Allah sudah melemparkan dan memenamkan dirinya ke dalam neraka jahanam, maka keadaan mereka itu, kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalamnya dan mereka juga tidak hidup di dalamnya. Apa sebabnya? Supaya mereka merasakan azab yang berkekalan, yang mana waktu hidup di dunia Allah dah sampaikan itu kepada dirinya, bahwa Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah memungkiri akan janjinya. Berkata tidak pernah bohong, berjanji tidak akan pernah mungkir. Allah akan tepati itu semua. Tapi sebaliknya Allah katakan apa kepada kita? Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Akan tetapi siapa yang datang dan kembali kepada aku, dia sudah bermakrifat kepada aku, dia sudah berliku dengan aku, dia sudah bermusyahadah dengan aku, dan dia telah bermuajahah dengan aku, lalu dia tunduk patuh kepada aku, sami'na wa ata'na, dia senantiasa mengesahkan akan wujud diri aku ini pada alam dan pada dirinya, lalu dia buktikan itu dalam bentuk amal solehnya. Faulaika lahum darajatul ula, maka aku tinggikan makomnya, aku tinggikan derajatnya. Begitulah Allah memberikan kabar gembira dan peringatan buat diri kita, supaya kita ini betul-betul bisa menyadari akan diri kita ini, bisa kita memeriksa diri kita, bisa kita menyentuh dan menilik akan diri kita ini. Man ana, siapa aku ini? Supaya kita ini tidak merampok hak Allah, supaya kita ini tidak menyanding-nyandingkan diri kita ini dengan Allah. Sadar kita sesadar-sadarnya bahwa diri kita itu la haula wala quwata illa billah. Kadang kebanyakan Bapak Ibu dari kita ini, dia bisa melafazkan kalimat la haula wala quwata illa billah, dia bisa menyebutnya, tapi di balik yang dia sebut, di balik kata-kata yang dia lafazkan itu, tanpa disadarinya dia merampok hak Allah, dia sedang melakukan perlawanan kepada Allah. Di mana letaknya dia merampok hak Allah dan melakukan perlawanan Allah, menantang Tuhan? Ketika dia mengatakan dirinya la haula wala quwata illa billah, aku ini tidak ada punya kudrat dan iradah, aku ini tidak punya daya dan upaya. Tapi di balik ucapan itu, dia mengatakan, aku ini hebat karena aku ini pintar karena aku ini soleh karena aku ini rajin beribadah karena usaha dan ikhtiar aku. Lupa dia sebesar zarah perbuatan yang terbit dari dirinya, sebesar zarah amal ibadah yang keluar daripada dirinya, itu semata-mata adalah bentuk karunia dan anugerah Allah kepada dirinya, bukanlah bentuk usaha dan kemampuan kita. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Mana yang la haula wala quwata pada diri kita ini, dan mana yang illa billah pada diri. Yang dikatakan la haula wala quwata pada diri, inilah yang disebut namanya tubuh jasmani, tubuh yang kasar. Ini cangkangnya saja Bapak Ibu, yang bermata, berhidung, bermulut, bertangan, berkaki. Ini cangkangnya, ini kesingnya, ini bangkai ini sebenarnya. Lihatlah sahabat kita,
karib kerabat kita, tetangga kita, ketika ia telah berpulang ke rahmatullah, ada mata, ada telinga, ada mulut, coba dipanggil, Bapak jagolah Pak, nih jagolah nih, kamilah sampai di situ lah rame-rame ya. Leka danga beliau Bapak Ibu, leka menanga mereka tuh enggak. Kenapa tidak mendengar? Padahal kita sudah berulang kali memanggilnya, menyerunya, karena ruhnya nggak ada di dalam. Makanya bukan mata yang melihat, bukan telinga yang mendengar, bukan mulut yang berkata. Mata alat melihat, telinga alat mendengar, dan mulut alat berkata. Namun yang melihat dan mendengar dan berkata itu adalah ruh. Siapa ruh itu yang sebenarnya? Maka ini yang akan kita tafakuri, ini yang kita tilik ke dalam diri. Benar-benar kita bisa memahami siapa diri kita itu yang sebenar-benarnya, supaya kita ini tidak dikatakan namanya orang yang buta, orang yang tersesat, dan tempatnya di neraka. Jadi untuk pahamnya kita Bapak Ibu menjelang waktu Isya masuk, ya, kita mencoba untuk membuka akan tabir rahasia untuk menilik dan bertafakur ke dalam diri. Tafakur itu berpikir, merenung, ya, menoi-noi, merasakan kehadiran nyatanya Allah itu pada diri ini. Itu bertafakur. Makanya Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini memperlihatkan tanda-tanda wujud kami pada sekalian ufuk, pada sekalian alam semesta ini. Dan aku juga telah memperlihatkan akan tanda-tanda wujud diriku ini pada dirimu, kata Allah. Bahwa aku wujud yang paling nyata, wujud yang paling terang, wujud yang paling jelas dari segala yang wujud dan segala yang ada ini. Makanya alam dan diri kita ini adalah alamat untuk mencari dan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita wajib menyenter dan menilik ke dalam diri kita ini. Jadi bertafakur itu Bapak Ibu bukan keluar diri, bertafakur itu ke dalam diri. Nah, ya, bertafakur itu ke dalam diri. Siapa diri kita ini? Ketika kita sudah mau bertafakur, menilik, menyenter dan menyelau ke dalam diri, maka disitulah kita tahu bahwa diri kita ini ada diri yang KW-nya, ada pula diri yang ORI-nya. KW dan ORI. Mana diri yang KW, mana diri yang ORI? Diri yang KW ini, inilah diri yang kasar, ya, atau disebut namanya jasmani. Sedangkan diri yang ORI, yang asli, itu adalah diri yang halus. Yang halus itu adalah ruhani. Ya. Sekarang kita lihat, ya, diri yang KW, yang kasar dan jasmani ini. Diri yang kasar, jasmani ini mengandung unsur ardi. Mengandung unsur ardi, ya, unsur bumi. Sedangkan diri yang ORI, yang halus atau ruhani, ini mengandung unsur ilahiyah. Ilahiyah itu adalah ketuhanan. Nah, kalau yang kasar itu mengandung unsur ardi. Nah, sekarang kita tilik ke dalam. Mana diri yang kasar, yang jasmani, yang berasal adalah dari ardi, dari bumi. Nah, lihat Bapak Ibu. Jasmani ini Bapak Ibu adalah dua kata yang berbeda makna. Ya. Apa maksudnya?
jas plus mani. Jas itu adalah baju luar. Jas ini baju luar. Kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu. Nih, yang nampak nih. Yang bermata, bertelinga, berhidung, bermuncung, bertangan, berkaki. Ko yang songgok wah, yang sebatang wah. Ya. Itu namanya baju jas, baju luar. Baju jas itu, baju luar ini terbuat daripada air mani. Makanya disebut baju luar yang terbuat dari air mani itu disebut namanya jasmani, tubuh jasmani. Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14, 15. Apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqatan mudghah fa khalaqnal mudghatan izama fa qasanal izama lahma summa ansa'nahu khalqan akar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin summa innakum ba'da zalika lamayitun. Nah, kita lihat urutannya. Iya, ada proses Bapak Ibu. Yang pertama kata Allah bahwa diri jasmani yang kasar yang kawi ini yang mengandung unsur bumi ini berasal daripada saripati tanah. Apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dikonsumsi, semuanya itu berasal daripada unsur bumi itu. Ya. Dari bumi ini asalnya tuh. Makanlah yang bervitamin, makanlah yang bergizi. Maka itulah proses yang kedua, dari saripati tanah ini berubah wujudnya menjadi nutfah. Nah, nutfah. Nutfah itu yang disebut namanya setetes air. Makanya Allah katakan, ya, wa khuliqa mimma indafik, bahwa Allah jadikan diri kita ini dari setetes air yang terpancar. Setetes air yang terpancar itu yakhruju minas sulbi wat taraib, keluar daripada ayah dan ibumu. Ya, min nutfatin amsat. Itulah yang bercampur itu. Dari ayah dan dari ibu. Maka terpancar dia, maka itu yang disebut namanya nutfah. Dari setetes air itu. Dari setetes air itu Bapak Ibu, bertajalli dia, bertahwil dia, berganti bentuk dan rupa menjadi namanya dengan alaqah. Itu yang dikatakan segumpal darah. Dari alaqah bertajalli lagi, berganti bentuk dan rupa dia, maka disebutlah namanya dengan mudghah. Mudghah itu yang dikatakan segumpal daging. Dari segumpal daging itu bertajalli lagi, berganti bentuk dan rupa dia, maka disebutlah namanya dengan lahma, izoma. Izoma. Izoma itu ini yang dikatakan pembentukan tulang belulang. Pembentukan tulang belulang. Dari izoma bertajalli lagi, maka disebut namanya dengan lahma. Lahma itu tulang belulang tadi, itu dibungkus kembali dengan daging. Setelah dibungkus dengan daging, maka Allah katakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha sucilah Allah yang menciptakan manusia ini sebaik-baiknya. Maka secara zahir, secara fisik, secara jasmani, tubuh kita ini sudah sempurna dia. Nih, sudah sempurna. 4 bulan 10 hari. Nih, proses. Jadi secara fisik, secara jasmani, ini sudah sempurna.
Maka proses yang ketujuh barulah disempurnakan Allah dengan proses diri yang halus, proses diri ruhani atau diri yang ori, yang mengandung unsur ilahiyah, unsur ketuhanan. Itulah proses yang ketujuh ini, Bapak Ibu. Ini yang disebut namanya peniupan ruh. Apa kata Allah? Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Apabila telah kesempurnakan kejadian hambaku, maka aku tiupkan, wa nafakhtu, aku tiupkan ke dalamnya. Jasmani ini min ruhi adalah ruhku. Maka siapa ruh itu sebenarnya? Karena ruh itu asalnya daripada Allah, terbitnya daripada Allah, maka ruh itulah yang dikatakan mengandung unsur ilahiyah, unsur ketuhanan. Kenapa unsur ketuhanan? Karena ruh itu adalah sifat Allah. Makanya Allah bertanya kepada kita ini melalui kalam-kalamnya kepada Muhammad dan kepada umatnya, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku, wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Tidak ada yang tahu rahasia ruh melainkan sedikit saja. Sedikit itu maksudnya Bapak Ibu, sedikit yang diberitahu dan sedikit pula orang yang tahu. Jadi orang yang tahu dari hambanya itu adalah sedikit yang diberitahukan kepada dirinya tentang rahasia ruh. Kalau Allah mengatakan kepada kita sedikit itu banyak menurut awak tuh Bapak Ibu. Allah bilang sedikit, banyak menurut awak tuh. Tapi banyak menurut awak seiprit alun cukui le kata Tuhan. Le tau seiprit. Sengeniang. Secuil, tuh. Banyak menurut kita, menurut Allah belum cukup secuil lagi, belum cukup seiprit lagi. Apalagi kalau Allah bilang banyak, udah luar biasa. Sedikit saja kita udah wow gitu itu. Di mana letak sedikit itu? Ini mesti dipahami. Makanya ayat itu secara makna hakikatnya, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad ruh itu aku, itu kata Tuhan. Dari mana kita memahaminya itu? Ini kita lihat penjabarannya di sini. Karena ruh itu mengandung unsur ilahiyah, maka disitulah kita mesti memahaminya. Pada saat ruh itu, lihat, ini ruh. Tarik ke sini. Wa nafakhtu fi ruh. Ketika ruh itu ditiupkan ke dalam batang tubuh ini, maka disebutlah namanya dengan nyawa. Lihat. Kapan disebut nyawa? Apabila ruh itu sudah meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, disebut namanya dengan nyawa. Lalu disebut juga ruh itu dengan jiwa. Kapan disebut jiwa? Ketika dia memberi semangat, memberi spirit, maka disebut namanya dengan jiwa itu. Disebut pula namanya dengan napas. Kapan disebut napas? Apabila dia keluar masuk, turun naik melalui hidung nih, disebut namanya dengan napas. Disebut pula namanya dengan kolbu. Kapan disebut kolbu? Apabila ruh itu berkehendak, disebut namanya kolbu. Lalu disebut pula namanya dengan nafsu. Kapan disebut nafsu?
ketika dia berkeinginan. Apabila keinginannya itu condong kepada yang baik, disebut namanya mutmainnah. Bukan imut-imut, mutmainnah. Apabila keinginannya itu ya, tidak baik, disebut namanya amarah. Jahat, ya, sipek belu baji, bajingan. Itu amarah namanya. Dan disebut pula namanya itu dengan lawamah. Kapan disebut namanya dengan lawamah? Ketika dia itu labil, bimbang, ragu, kadang elok, kadang tidak. Ya, saking eloknya itu, luar biasa Bapak Ibu. Saking dah eloknya, nampak pula bajingan tu, mau dia orang kemati suat sini itu. Lawamah tu. Maka disebut juga namanya ya dengan akal. Kapan disebut akal? Ketika dia sudah bisa memilah dan memilih. Disebut pula namanya dengan usaha. Kapan disebut usaha? Ketika dia sudah bisa berikhtiar. Disebut pula namanya dengan iman. Ketika dia sudah yakin dan percaya. Disebut pula namanya dengan arif billah. Ketika dia sudah mengenal akan Allah. Maka inilah nama-nama ruh itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Apakah nafsu, kolbu, jiwa, nyawa, lawama, amarah, semuanya itu sebenarnya adalah ruh itu sebenarnya. Jadi sebelum ditiupkan itu adalah ruh, setelah ditiupkan maka berganti nama sesuai dengan situasi dan kondisinya. Hakikat semuanya itu adalah ruh. Makanya ketika ruh itu telah ditiupkan, barulah mata ini bisa melihat. Itu karena ruh. Kenapa mata ini bisa melihat? Karena ruh. Siapa ruh? Ruh itulah tempat memandang wujud nyatanya sifat basar Allah tuh. Barulah telinga ini bisa mendengar karena ruh. Apa sebabnya telinga bisa mendengar? Karena ruh. Siapa ruh? Karena ruh itulah sebenarnya tempat memandang sifat samanya Allah. Di situ pula lah mulut ini bisa berkata, itu kena ruh. Apa sebabnya? Karena ruh itulah tempat memandang kalamnya Allah. Ruh itulah tempat memandang ilmunya Allah. Ruh itulah tempat memandang kudratnya Allah. Ruh itulah tempat memandang iradatnya Allah. Ruh itulah tempat memandang hayatnya Allah tuh. Karena ruh ini tempat memandang sifat basar Allah, sama Allah, kalam Allah, ilmu Allah, kudrat Allah, iradat Allah, dan hayat Allah. Maka disitulah dikatakan ruh itu mengandung unsur ilahiyah, unsur Tuhan. Disebut unsur Tuhan karena tempat memandang nyatanya sifat Allah. Kalaulah ruh itu adalah sifat Allah, sifat ma'ani. Nah ini sifat ma'ani. Ya, yang 7 itu siapa sifat itu yang sebenarnya? Wa sifati la ghairi. Wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain aku, itu kata Allah. Makanya Allah selalu bertanya kepada kita ini, wa fi anfusikum apalah tubsirun. Kenapa tidak kamu pikirkan dirimu? Siapa sama tu? Siapa basar tu? Siapa hayat itu? Yang basar itu aku, kata Allah. Yang sama itu aku, kata Allah. Yang hayat itu aku, kata Allah. Kalau Allah sudah menjelaskan akan rahasia dirinya kepada diri kita, maka disitulah kita merasakan kehadiran dekatnya Allah itu pada diri kita ini.
Lebih dekat lagi Allah itu dengan diri kita dibandingkan dekatnya urat nadi itu pada tengkuk batang leher ini. Ini pernah ditanyakan sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh ya Rasulullah di langit, atau Allah itu dekat ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Kenapa engkau tanyakan hal itu kepada aku, Allah itu jauh atau dekat? Aku bertanya ya Rasul, sebenarnya kalau memang Allah itu dekat ya Rasulullah, maka cukup bagiku berbisik-bisik saja dalam berdoa dan bermunajat, karena Allah itu dekat. Tapi kalau Allah itu jauh ya Rasulullah, maka tentu aku berdoa dan bermunajat kepada Allah itu agak nyaring suaranya sedikit, agak keras sedikit. Ketika itu Rasul tak mau menjawab dengan cara mandai-mandai, Bapak Ibu. Lihat mandai-mandai. Ya, tak mau dia memaksakan jawaban itu kepada sahabat. Karena rahasia diri beliau itu sudah dibukakan Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berkata, berbuat, bertindak, bersikap, memberikan jawaban, melainkan Nabi itu berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah itu kepada dirinya. Maka ketika itulah Rasulullah menunggu turunnya wahyu. Pada saat itu turunlah wahyu memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan sahabat kepada dirinya. Maka apa kata Allah? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada hambaku bertanya kepada engkau hai Muhammad, anni, tentang aku ini jauh atau dekat, maka berikanlah jawaban kepada Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu adalah dekat. Jadi Allah memberikan jawaban, aku itu dekat. Lalu gunakanlah kecerdasan rohani akan fikir. Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah, bagaimana dekatnya Allah itu ya Rasulullah? Dekat yang bagaimana Tuhan itu ya Rasul? Kalau memang dekat Allah itu, maka diberi jawaban oleh Allah kembali, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwa aku ini lebih dekat daripada urat nadimu. Kalaulah urat nadi itu dekat di tengkuk leher kita, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya urat nadi itu pada tengkuk batang leher Bapak Ibu. Jikalaulah mata hitam dan mata putih yang ada mata zuhur ini dekat menurut kita, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih ini. Jikalaulah detak jantung itu dekat pada diri kita, Allah lebih dekat lagi dengan diri kita dibandingkan dekatnya detak jantung itu pada jantung kita ini. Jikalaulah rasa itu dekat pada kita, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita dibandingkan dekatnya rasa itu pada diri kita. Jikalaulah hidup itu dekat pada jiwa kita, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya hidup itu pada diri kita ini. Maka ketika Allah sudah membukakan rahasia kehadiran dan kedekatan dirinya kepada kita, maka disitulah Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku senantiasa beserta kamu di mana saja kamu berada. Maksudnya apa? Di mana ada kamu, di situ nyatanya diriku, kata Allah, karena akulah yang menjadi rahasia dirimu. Buktinya Allah menjadi rahasia diri kita, di mana kita berada di situ nyatanya hadirnya Allah menjadi saksi buat diri kita. Apa kata Allah? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidak ada di antara kalian yang bertiga saling merahasiakan, saling berbisik-bisik. Ingat kata Tuhan, yang keempatnya itu aku. Tidak ada di antara kalian yang berlima saling merahasiakan, saling berbisik-bisik. Ketahui kata Allah, yang keenamnya itu aku.
dan tidak ada di antara kalian berkumpul, baik jumlahnya sedikit maupun jumlahnya banyak, ketahuilah kata Allah, aku tetap hadir selalu menyertai dirimu, kata Allah. Apa sebabnya? Ala innahu bikulli syai'in muhit. Itu jawabannya tuh. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah aku meliputi akan segala sesuatu yang nyata. Kalau Allah meliputi akan segala sesuatu yang nyata, maka tidak ada segala yang nyata, tidak ada segala yang wujud, melainkan nyatanya Allah pada kenyataan nyatanya yang wujud itu. Tapi sempurnanya nyatanya Allah pada segala yang wujud itu, sempurnalah nyatanya Allah itu pada diri Bapak Ibu masing-masing. Apa kata Allah? Inna rabbaka akhata bin nas. Nih, ini ada ujung-ujung kaji Bapak Ibu. Inna rabbaka akhata bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini sudah meliputi akan diri setiap manusia. Jadi kalau Allah sudah meliputi akan diri setiap manusia, itu artinya bahwa Allah lah yang menjadi saksi dan bukti dari setiap apa yang kita perbuat. Karena dialah yang menjadi rahasia insan, dan insan itulah bukti nyatanya memandang akan wujud dirinya itu. Kalau kita sudah bisa memahami Allah itulah bukti nyatanya akan wujud nyatanya insan ini, maka disitulah hadirnya hati mengatakan innallaha ma'ana itu. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Jauhnya tidak ada jaraknya, dekatnya enggak pula bersentuhan. Apa sebabnya? Jauh tidak berantara, dekat dia tidak bersentuhan, karena dia cuma yang wujud dan tunggal. Dia cuma satu-satunya. Kalau dia satu-satunya, maka dia tidak dimakan oleh ruang dan waktu, oleh tempat dan ruang itu. Karena dialah meliputi sekalian tempat, dia yang meliputi sekalian ruang dan waktu. Bahkan dia mengatakan ana ad-dahar, akulah masa itu, akulah peristiwa itu, akulah kejadian itu, karena akulah segala yang wujud dan segala yang nyata pada setiap peristiwa dan kejadian itu. Kalau sudah aktif Bapak Ibu, kalau sudah aktif kesadaran Tuhan di dalam diri Bapak Ibu, jangankan kita ini berbuat jahat, dusta, bohong dengan diri sendiri pun ogah kita Bapak Ibu. Nggak amu aku. Kalau sudah hadir kesadaran Tuhan dalam diri, insya Allah kita ini menjadi orang yang baik. Kita nih mandang kepada yang baik, bicara kepada yang baik, memegang kepada yang baik, melangkah kepada yang baik. Kenapa? Karena Allah menjadi saksi dari setiap apa yang kita perbuat. Kadang anehnya, Allah sudah terang-terangan mengatakan aku menjadi saksi buat dirimu, kata Tuhan. Tapi kita butuh saksi pula, ya, untuk memandang dan memperhatikan amal dan ibadah kita. Nanti sulitnya tuh. Allah jadi saksi bagi kita, tapi kita butuh pula saksi. Kita jadikan teman dan sahabat menjadi saksi buat diri kita bahwa kita sudah beramal. Apa namanya tuh? Allah dah jadi saksi nih. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat, aku jadi saksinya. Wa kafa billahi syahida. Lalu kita jadikan teman, sahabat dan tetangga kita menjadi saksi terhadap amal yang kita perbuat. Apa namanya itu? Itu yang riya tuh. Berarti percayolai, yakin tidak, yakin tidak, percayolai. Itunya tuh mah. Itulah butuh sangit benar lah tuh dah. Dia mesti pahami. Inilah rahasia diri kita. Maka ketika kita telah memahami akan rahasia diri kita ini adalah nyatanya akan rahasia Allah, disitulah kita benar-benar telah menemui akan sejati diri itu pada diri. Ya, ini yang dikatakan oleh Rasul, man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baidah. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Allah keluar dirinya, maka dia akan berada pada kesesatan yang sangat jauh. Tapi siapa yang mau menyentuh dan menilik ke dalam dirinya, disitulah dia bisa memahami akan kehadiran dan kedekatan Allah itu betul-betul nyata pada dirinya itu. Tapi ingat, siapa yang telah menemui Tuhan,
Siapa yang sudah berliku dan bermusyahadah dengan Allah, maka ketika itu dipastikan dirinya itu hilang, dipastikan dirinya itu mati. Makanya orang-orang tua kita kadang ngasih pameo, Bapak Ibu. Lihat tahu pameo? Apa kata-kata basayap berunggo, tapi kita memahami nggak ngerti itu. Anak-anak remaja tak boleh mengaji tentang Tuhan, tak boleh belajar tauhid, nanti aja dah tua. Apa sebabnya? Kalau kecil-kecil belajar tauhid, mengenal Allah, cepat matinya nanti. Salah atau betul tuh? Kalau bapak ibu ya pingin mengenal Allah waktu remaja, usia 17, 20, capek matinya. Kan betul tuh, karena orang yang mengenal Allah dipastikan mati dirinya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya? Allah itu yang wujud. Nih, Allah itu yang wujud. Allah itu yang basar, sama, kalam, ilmu, koda, iradah dan hayat. Allah itu yang awal, akhir, zahir dan batin. Fasadal jasad. Ketika itu hilanglah wujudnya. Kalau dah hilang wujudnya, berarti benar-benarlah dirinya itu tiada. Kalau benar-benar diri telah tiada, disitulah dia bahwa sesungguhnya dirinya itu adalah buta, sesungguhnya dirinya itu adalah tuli, sesungguhnya dirinya itu adalah bisu, sesungguhnya dirinya itu adalah bodoh, sesungguhnya dirinya itu adalah lemah, sesungguhnya dirinya itu adalah papa, sesungguhnya dirinya itu adalah mati. Inilah yang dikatakan la haula wala quwata illa billah. Ini dia. Tidak ada daya kita lagi, tak ada kudrat kita, tak ada iradat kita tuh, tak ada wujud kita lagi, tak ada sama basar, kalam dan ilmu kita itu. Yang ada hanya billah, yang ada hanya Allah. Maka kenalilah yang bila itu pada diri Bapak, itu yang disebut nama dengan ruh tadi. Siapa ruh itu adalah sifatku. Siapa sifatku? Aku itu, kata Allah. Makanya ketika sudah terbuka rahasia diri kita, disitulah Allah menegaskan siapa Bapak Ibu yang sebenarnya. Apa kata Allah? Al-insanu. Lihat, al-insanu siri wa ana sirahu. Dirimu, insan itu adalah rahasiaku. Akulah yang rahasianya insan tuh. Makin jelas Allah bilang lagi apa? Al-insanu. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku dan akulah insan itu yang sebenar-benarnya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu nak orang doh. Ajani sabik leh. Ngerti susah tuh? Bapak Ibu nak orang sebenarnya dah. Kalau disebut, lihat nih. Kalau ada orang bilang diri kita ini orang, orangnya kita bukanlah kenyataan diri kita. Kalau ada manusia mengatakan kita ini manusia, manusianya kita bukanlah kenyataan diri kita. Kalau ada orang dan manusia mengatakan kita punya diri, maka diri kita ini bukanlah kenyataan diri kita. Kalaulah diri kita ini bukan kenyataan kita, insan itu bukan kenyataan kita, orang itu bukan kenyataan kita, manusia itu bukan kenyataan kita, lalu siapa kita sebenarnya? Itu yang mesti dipahami. Akhir kaji. Kesimpulan balik lagi ke ayat Qul huwallahu ahad. Ini gak tagak di Gusti Bapak Ibu. Qul huwallahu ahad. Apa artinya nih Bapak Ibu? Katakanlah Allah itu Esa. Esa ini apa maknanya? Satu atau tunggal. Makna Esa satu atau tunggal, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya. Pertanyaannya, kalau Allah itu adalah Ahad, Esa, tunggal, hanya dia satu-satunya dan tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Pertanyaan Ustadz, adakah diri Bapak Ibu selain dirinya? Ada atau tidak? Kalau tidak ada diri Bapak Ibu selain daripada dirinya, lalu siapa sebenarnya diri Bapak Ibu yang sesungguhnya? Itu gampang-gampangnya Pi. Adalah dia semata-mata.
Allah itu yang sebenarnya. Apakah Bapak Ibu jadi Allah? Apakah Bapak Ibu ngaku Allah? Apakah Bapak Ibu merampu Allah? Tidak. Kata-kata jawaban yang Bapak Ibu sampaikan kepada Ustadz, Ustadz ngerti, Ustadz paham tuh. Bukan Bapak Ibu mengaku Tuhan, bukan Bapak Ibu ingin jadi Tuhan, tapi kata-kata yang Bapak Ibu sampaikan kepada Ustadz, Ustadz pahami. Sebenarnya Bapak Ibu memberikan jawaban kepada Ustadz, sesungguhnya diri Bapak Ibu tidak pernah ada, yang ada hanya Allah semata-mata. Makanya orang kalau tidak memahami kaji tauhid, kecenya orang jadi Tuhan pula mereka, jadi pirun mereka. Ini yang mesti dipahami. Jadi kalau belajar ilmu tauhid itu ada gurunya, ada pembimbingnya, ada murabbinya. Tapi kalau belajar ilmu fikih, ilmu tafsir, bisa dibaca itu bukunya, ada bukunya. Tapi kalau tauhid mesti ada pembimbingnya. Ini yang nanti terjadi kesalahan itu. Ya, Syekh Siti Jenar, ya, Abu Mansur Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami, Ibnu Arabi yang mengatakan wahdatul wujud, manunggaling kaul Gusti, ya, kemudian hulul dan iktihad. Apa yang mereka sampaikan sebenarnya mereka ingin memurnikan Allah lah cuma satu-satunya yang wujud dan yang tunggal. Jadi kata mereka itu bukan mengatakan diri mereka Tuhan. Mereka mengatakan Allah saja yang ada, aku tidak pernah ada. Disitulah letaknya mereka mentauhidkan akan kemurnian keesaan wujud Allah itu yang sebenar-benarnya. Maka muncullah rumusan yang disampaikan oleh para ulama itu, orang kasab. Suhudul wahda fil kasra, suhudul kasra fil wahda, suhudul wahda fil wahda. Pandang yang satu tampak yang banyak, pandang yang banyak tampak yang satu, pandang yang satu tampak yang satu. Maksudnya apa? Yang satu itu adalah Allah, yang banyak itu adalah sesuatu. Itu maknanya Allah lah yang wujud pada segala yang ada ini. Pandang yang banyak tanpa yang satu, itu maknanya segala yang ada ini dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah nyatanya akan diri Tuhan itu yang sesungguhnya. Pandang yang satu tanpa yang satu, pandang Allah tanpa Allah. Allah lah yang memandang dan melihat kebesaran dirinya, karena dialah cuma yang tunggal semata-mata. Mungkin ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, mudah-mudahan dengan bertafakurnya kita akan diri, amal kita betul-betul amal daimun, ya, amal ma'rifat. Makanya Allah katakan, wassolihatun baqiyatun khairun inda rabbika. Amal soleh yang berkekalan, amal soleh yang fana, amal soleh yang baqa, itulah amal yang benar-benar diridhoi, dirindui, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lagi Bapak Ibu merampok hak Allah. Jangan pula Bapak Ibu ingin menolak akan wujud nyatanya Allah itu. Apa kata Tuhan? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihi wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa yang menolak nyatanya aku yang wujud secara mutlak pada alam dan pada dirimu, tak percaya dia aku yang wujud, yang melihat dan mendengar dan hidup itu, lalu dia tidak yakin dia berjumpa dengan aku yang nyata pada dirinya, fala nuqimu lahum yaumal qiyamah, maka tidak ada Allah perhitungkan amalnya lagi di akhirat itu. Apa sebabnya? Karena amalnya telah meleleh Bapak Ibu. Leta meleleh. Allah cair, Allah kosong dan hampa. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, kepahaman untuk memahami diri kita ini yang sebenar-benarnya. Rupanya diri kita sebenar-benarnya tiada lain adalah Dia. La ilaha illahu, Allahu la ilaha illahu. Itu saja Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, Isa ada masuk Pak Imam? Ya, itu saja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak kepada Pak Imam kita, Ketua Masjid, dan seluruh masyarakat Payakumbuh Muharram yang telah memberikan Ustadz waktu dan kesempatan untuk mengisi waktu yang kosong maghrib menjelang isya ini. Mudah-mudahan waktu kita ini senantiasa memberikan manfaat dan faedah buat diri kita sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi. Tafakkaru khairum min ibadati sana. Bertafakur, merasakan, menilik nyatanya Allah pada diri, itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun tapi tanpa mengenal akan Tuhan. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.